Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid dullani wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadz, para sesepuh, para hujjaj, jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali membawa nikmat iman dan Islam juga kesehatan untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Telah kita bahas bahwasannya sambatan atau niyahah, nudbah, jadi meratapi orang mati dengan cara berteriak-teriak, ini hukumnya adalah haram. Biasanya memang ini dilakukan oleh perempuan. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak kuat imannya. Kebanyakan memang perempuan. Jadi teriak-teriak kemudian menyalahkan musibah atau menyalahkan takdir, ini hukumnya haram. Biasanya orang laki, kata Ustaz Marroji, enggak begitu, malah demen kalau punya mati gitu ya. Kalau orang perempuan biasanya sambatan. Ya, gara-gara lu anak-anak kita pada yatim, misalnya gitu. Gue janda gitu. Itu yang begitu biasanya memang dilakukan perempuan, meskipun ada juga laki-laki. Nah, ini hukumnya haram. Hukumnya ini tidak boleh, haram, terlarang. Kalau sampai berteriak-teriak, kalau sampai kemudian menyalahkan takdir dan juga menyebut-nyebut apa yang tidak harusnya disebut, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang disesali hilangnya. Orang yang mati kan berarti meninggalkan kebaikan. Kebaikan ini kemudian disesali karena tidak ada lagi lantaran orangnya udah mati. Nah, ini menyalahkan takdir, hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau hanya sekedar menangis? Maka pembahasan ini ada pada teks yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Ammal buka'us salimu min kulli dzalika fa huwa jaizun. Adapun menangis yang bebas dari semua itu, bebas dari teriak-teriak, dari menepuk-nepuk dada atau memukul-mukul kepalanya dijedodin, itu yang nangis begitu, tanpa itu semua, maksudnya tanpa seperti itu, maka fahuwa jaizun, itu boleh hukumnya qoblal mauti, sebelum kematian, wa ba'dahu, dan setelah kematian. Lakinnal aula tarkuhu, tetapi yang lebih utama adalah meninggalkan tangisan ba'dahu, setelah kematian. Wa ma marra min annal mayyita yu'adzabu. Sudah sampai di situ. Di sini hukum menangis bukan meratapi, bukan berteriak-teriak, apalagi sampai merusak anggota badan, merusak baju kayak orang depresi, bukan seperti itu. Hanya nangis saja. Nangis yang tidak dengan cara berteriak-teriak, maka itu hukumnya jaiz, boleh, mubah. Hukumnya kita boleh menangis kalau ada orang yang meninggal, atau bahkan sebelum meninggal, indal ihtidar atau ba'dal ihtidar atau indal ihtidar. Ketika orang sakaratul maut misalnya, kita boleh menangis
setelah meninggalnya juga boleh menangis. Ini hukumnya jaiz atau mubah. Memang hadirin ada beberapa ulama, sekelompok ulama yang kemudian menghukumkan makruh. Nangis saja makruh. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, bahwasannya Rasulullah pernah berkata kepada istrinya, idza wajabtu fala tabkina bakiyatan. Kalau nanti sudah sampai waktuku, jangan kalian nangis. Ini larangan makruh. Dalam hadis itu, meskipun ada larangan, itu enggak semuanya haram. Memang larangan an-nahyu itu asalnya al-aslu fin nahyi itu at-tahrim. Asal dari larangan memang haram, tapi tidak semuanya. Sama juga seperti hadis ini. Ini dilarang, jangan kalian menangis. Istriku, jangan kalian menangis ketika aku sudah sampai waktuku, jangan menangis. Ini bukan larangan yang sifatnya haram. Larangan yang ada di Jumatan misalnya, fala taqulu li sabihi ansit. Ini juga larangan yang sifatnya makruh. Jadi tidak membatalkan Jumat, tapi sifatnya makruh. Memang Rasulullah pernah melarang istrinya untuk menangisi. Nanti ketika aku sudah sampai, maka jangan kalian tangisi. Namun di sisi lain, kenapa ulama bisa berpendapat tidak haram makruh? Di sisi lain ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah nangis juga saat Rasulullah itu nengokin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah salah seorang sahabat Rasulullah ini meninggal, kemudian Rasulullah nengokin, ya takziah, ngelawat. Rasulullah nangis. Melihat itu sahabat ikutan nangis juga. Nah, kemudian para sahabat itu, kemudian Rasulullah bersabda bahwasannya, wahai sahabat-sahabatku, inna hadza rahmatun, ini adalah rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak melarang dengan tangisan dari mata. Sesungguhnya Allah tidak melarang mata yang menitikkan air mata, tidak melarang hati yang sedih. Tapi yang Allah larang, yang membuat mayit itu tersiksa, yang membuat mayit itu terbebani, yu'adzabu bihada, kata Rasulullah. Yang bikin mayit itu nanti diazab itu bukan tangisan, bukan sedih dalam hati, tapi bihada. Rasulullah isyarat kepada lisannya. Maksudnya kalau sampai teriak-teriak, kalau sampai dia benar-benar tidak mau, tidak ridho dan menyalahkan takdir, itu yang nanti mayit bisa diazab atau disiksa. Nah, atas dasar ini maka ulama mengatakan Rasulullah juga menangis, mubah. Ada yang mengatakan mubah, ini yang di kitab ini mubah. Kemudian ada lagi juga cerita yang menyebutkan bahwa anak Rasulullah yang namanya Ibrahim. Rasulullah anak yang laki-lakinya antara lain Ibrahim, kemudian ada Al-Qasim. Semuanya meninggal sebelum dewasa. Kalau sholat dustur tadi kan RT kan baca Abdul Qasim gitu ya. Abdul Qasim itu bapaknya Qasim. Bapaknya Qasim siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Al-Qasim, punya anak namanya Ibrahim. Dua-duanya laki-laki, meninggal semua sebelum dewasa. Ibrahim meninggal dan Rasulullah menangisi Ibrahim juga, tapi hanya sekedar menangis saja. Yang nggak boleh itu meratapi, teriak-teriak sampai merusak badan, merusak baju. Nah, ini yang tidak boleh, diharamkan. Rasulullah juga menangisi putranya ketika putranya meninggal. Ini yang menjadi dasar para ulama bahwa boleh kita menangis ketika ada kesedihan, ketika ada orang meninggal, ini boleh kita menangis. Hukumnya itu mubah. Di kitab Fathul Qorib bahkan kalau kita ada kematian kemudian kita kelihatan senang, itu makruh karena menimbulkan fitnah. Jadi sunnahnya apa? Sunnahnya sedih. Sunnahnya memang sedih supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita senang, orang pada curiga sama kita, ini demen banget loh, adik gue mati. Lu pengen cari lagi kali. Nah, menimbulkan fitnah, maka sunnahnya kita sedih memang. Sunnahnya sedih, nangis mulai dari mubah sampai makruh. Tidak ada yang mengatakan haram nangis itu, mubah sampai makruh. Yang haram itu yang meratapi, berteriak-teriak, merusak baju dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan niyahah atau nutmah. Namun yang utama tetap itu tadi, meskipun mubah, yang utama tetap kita tidak menangis, hanya sedih saja tapi jangan sampai menangis.
Wa ma marra min annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Adapun penjelasan yang telah lalu, pembahasan bahwasannya mayit disiksa sebab nangis keluarganya, itu ikhtalafal a'immatu fi madza yuhmalu alaihi. Itu para ulama, para imam itu juga berbeda pendapat, ikhtilaf. Itu condongnya kemana? Apakah makruh, apakah haram? Itu yang bukan makruh haramnya. Kalau haramnya sepakat, tapi diazab atau enggaknya mayit. Kalau haramnya sepakat ulama bahwa meratapi teriak-teriak atas kematian itu haram. Tapi hukum mayit, bahwa mayit itu disiksa gara-gara keluarganya itu nangis atau meratapi dengan teriak-teriak, ini masih diperselisihkan. Was-sahihu indana annahu mahmulun ala ma idza awsa bidzalika. Namun yang sahih menurut kami itu adalah dimaksud ala ma idza awsa bidzalika, ketika si mayit itu mewasiatkan bidzalika untuk menangis, bi khilafi ma idza sakata. Beda halnya kalau mayit itu diam, maksudnya sebelum meninggal dia diam, tidak wasiat apa-apa. Falam ya'mur bihi walam yanha, dia enggak nyuruh nangis dan juga tidak melarang nangis. Satu kaul yang sahih, yang sahih itu menyatakan yang dimaksud mayit nanti itu akan disiksa kalau orang ini meninggal, sebelum meninggal emang dia berwasiat atau berpesan itu. Sebelum meninggal dia udah pesan sama orang-orang, lu nanti kalau gua meninggal lu pada nangis lu ya. Jangan diem-diem aja, jangan senang-senang, tangisin gua. Nah, kalau dia wasiat itu disiksa. Ini kaul yang sahih. Kalau dia wasiat seperti itu, maka dia akan disiksa. Begitu keluarganya nangis, anaknya nangis, disiksa di sana. Istrinya nangis, disiksa di sana. Kerabat-kerabat, sahabat-sahabat nangis, disiksa lagi. Terus siksanya sampai nggak ada yang nangis. Ini kalau si mayit sebelumnya pernah nyuruh orang untuk nangisin dia. Kalau enggak, dia diam, nyuruh enggak, ngelarang enggak, maka enggak disiksa. Walaupun keluarganya ada yang menangis, dia tidak disiksa. Kaul yang kedua, waqila innahu idza sakata walam yanhahum an nauhi yu'adzabu bidzalika. Bahwasannya sesungguhnya mayit idza sakata, ketika dia diam, walam yanhahum, dan tidak melarang keluarganya an nauhi dari semisal sambatan atau ratapan, yu'adzabu bidzalika, itu disiksa juga bidzalika dengan itu semua, aidon lianna sukutahu ridon bihi, karena diamnya almarhum, diamnya mayit itu ridon bihi, berarti ridho bihi terhadap, ridon minhu adalah ridhonya si mayit, bihi terhadap tangisan, fa'udziba bihi, maka dia akan disiksa, sebab tangisan, kama lau amaro, sebagaimana kalau dia memerintahkan. Ini kalau yang kedua nih, kalau yang kedua lebih serem. Artinya kita sebelum meninggal, waktu kita sakit sakaratul maut, maka kita itu paling tidak melarang, jangan diam. Karena diam itu menunjukkan kalau kita ridho. Paling nggak kita pesan pada keluarga, udah ikhlasin, jangan pada nangis ya, udah relain, jangan pada nangis, baba mau pergi, misalnya begitu. Jadi kita ajarin keluarga kita untuk tidak meratapinya. Kalau udah pesan seperti itu nggak disiksa, meskipun ada yang nangis itu nggak disiksa, meskipun ada yang meratap sampai gerung-gerung itu tetap nggak disiksa, karena dia udah wasiat. Kalau diem, nggak wasiat atau nggak nyuruh untuk meninggalkan tangisan, dia diem-diem aja, disiksa. Ini kalau yang lebih serem nih, yang kedua nih. Kalau yang sahih tadi, asal dia nggak nyuruh nggak apa-apa. Asal dia nggak nyuruh, maka ada yang nangis nggak akan disiksa dalam kubur mayitnya itu. Lalu bagaimana? Nah, ini dikasih solusi oleh pengarang. Faman aradal khuruja min waradati hadzal qauli, maka siapa yang ingin keluar dari rusaknya pendapat ini, maksudnya jangan sampai, menurut pendapat ini kan berat sekali ini. Maka bagaimana? Yang bagi idza nazala bihi maradun, seyogianya ketika turun kepadanya maradun, apa penyakit, ketika penyakit itu menimpa dia, maksudnya penyakit menjelang kematian, maka seyogianya ayyanhahum, mereka melarang keluarganya, an
bid'il janaizi wa ghairiha, dari bid'ah-bid'ahnya jenazah dan lainnya, minal muharramati syani'ati dari keharaman-keharaman yang sangat buruk, wal qabaihil fadhi'ati dan keburukan-keburukan yang sangat. Waffaqanallahu limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kita limardatihi, untuk ridhonya Allah. Gimana supaya lebih hati-hati? Karena kaul yang kedua ini agak serem. Kalau kita nggak nasihatin keluarga kita untuk ridho, nggak nasihatin keluarga kita untuk meninggalkan tangisan, kita disiksa. Gimana supaya kita lebih hati-hati? Maka ketika menjelang kematian, sakit, kita harus pesan-pesan atau nasihat-nasihat kepada keluarga kita yang ikhlas, yang ridho, jangan pada nangis, pada baik-baik ya sama keluarga, seperti itu kira-kira. Ini bab tentang niyahah atau ratapan sudah selesai. Bab berikutnya, faslun fima yaqulul maridu lin najati minal adabi. Ini adalah tentang perkara-perkara yaquluhul marid, yang diucapkan oleh orang yang sakit, lin najati minal adabi, untuk selamat dari siksa. Ada banyak amalan-amalan dari Rasulullah SAW. Hadis ini ada banyak amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, terutama ketika kita itu sakaratul maut nanti. Ketika seseorang sakaratul maut kemudian membaca amalan-amalan ringan-ringan seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau amalan-amalan yang lain yang semasa hidup. Ini ada banyak amalan yang di sana nanti akan datang untuk menyelamatkan kita. Ada orang, kata Rasulullah, cerita ini, hadis ini panjang. Ada orang, aku melihat, wahai sahabat-sahabatku, aku barusan melihat bahwasannya ada seorang dari umatku ini berjalan di Shiratal Mustaqim, kepleset lagi, dia pegangan, kepleset lagi, dia pegangan, kemudian datanglah salawat yang dulu pernah dia ucapkan kepada Nabi, kemudian menuntun dia sampai ke surga. Salawat. Ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku melihat seorang dari umatku itu diseret sama Zabaniyah. Seret sama Zabaniyah lebih kejam dari KPK, dari polisi lebih kejam, gede lagi, diseret sama Zabaniyah. Nah kemudian datang kepada dia, datang kepada umatku ini, seorang dari umatku, ibadahnya yang lain, maka kemudian menyelamatkan dia. Amalan-amalan yang sifatnya itu singkat, termasuk juga sholat kita, hadirin. Sholat kita itu nanti akan datang menyelamatkan kita. Puasa kita juga akan datang untuk menyelamatkan kita nanti di sana. Silaturahim kita itu juga akan datang menyelamatkan kita di sana. Banyak amalan-amalan khusus yang nanti di sana itu akan menyelamatkan kita di akhirat, akan menyelamatkan. Dan ada bentuknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah cerita ini melihat langsung. Itu yang disebut dengan ainul yakin, melihat langsung. Kalau kita kan ilmu yakin, kalau kita hanya sekedar ilmu pengetahuan, dengar dari guru, dengar dari orang tua, percaya nggak percaya, yakin. Nah tapi ilmu yakinnya kita berdasarkan ilmu, yakinnya kita berdasarkan pengetahuan kita yang diajarkan guru kita. Tapi para nabi kalau udah cerita seperti ini ainul yakin, karena melihat langsung, melihat bagaimana ada orang disiksa, kemudian sholawat menyelamatkannya. Bagaimana ada orang diseret sama Zabaniyah, kemudian sholatnya menyelamatkan dia, sedekahnya menyelamatkan dia. Rasulullah sudah melihat. Terus kejadiannya kapan? Kejadiannya ya saat itu. Artinya emang udah ada ini Ustaz, udah ada orang di zona neraka. Dalam pengetahuan para Rasul dan juga pengetahuan Allah yang sudah dibukakan kepada para Rasul, itu nggak ada kemarin, sekarang, besok. Nggak ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya nyatu. Jadi untuk Allah nggak ada sekarang, nggak ada dulu, nggak ada nanti. Nyatu. Allah tahu semua. Allah tahu semua, dan Allah itu tahu bahkan sampai yang detail-detailnya itu Allah tahu. Sutradaranya kan bisa tahu ya, saudara. Sutradara bisa tahu ini gimana
awalnya, kemudian nanti di pertengahan di bagaimana, ujungnya bagaimana saudara kan tahu. Tapi saudara nggak mungkin tahu secara detail, dan itu hanya film paling 2 jam. Nah, Allah tahu, Allah mengenal semua sampai yang detail-detail. Pengetahuan Allah, demikian juga pengetahuan para rasul yang sudah Allah berikan kepada para rasul, ini sudah mukasyafah istilahnya, sudah disingkapkan rahasia Allah. Dan kalau Rasulullah cerita seperti ini, maka Rasulullah melihat langsung bagaimana ibadah-ibadah, bagaimana zikiran-zikiran itu menyelamatkan orang yang melakukannya. Lalu untuk orang yang sakit, bagaimana supaya selamat dari siksa? Maka di sini ada beberapa hadis yang dikutip oleh pengarang. Akhrajat Tirmidzi an Nasai wa Ibnu Majahin wa Hibbanin wal Hakimu an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah qala, berkata Abu Sa'id dan Abu Hurairah, ini sahabatnya 2, Abu Sa'id dan Abu Hurairah, ini yang mendengar Rasulullah bersabda. Nah, adapun imam hadisnya itu ada beberapa tuh, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Hakim. Jadi sahabatnya 2 yang mendengar ini. Bersabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, maka Tuhannya akan membenarkan ucapan itu. Faqala, maka berkata rabbuh, berkata Tuhannya, maksudnya Allah berkata, iya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, wa ana akbaru, dan aku lebih besar, dan aku maha besar. Wa idh qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan ketika mengatakan seorang hamba ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala, maka menjawab Allah, qala Allahu, maka Allah menjawab, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, wahdi, hanya aku saja, la syarikali, tidak ada sekutu bagiku. Wa idh qala, dan ketika berkata seseorang la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala, maka qala Allahu, maka berkata Allah, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, tidak ada Tuhan selain aku dan hanya milikku kerajaan, wa liyal hamdu, dan hanya milikku segala puji. Wa idh qala la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, ketika seorang mengatakan la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, qala Allahu, maka Allah menjawab, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, wala haula wala quwata illa bi, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat dan kekuatan melaksanakan taat, illa bi, kecuali bersamaku, bersama pertolonganku. Man qalaha, siapa orang yang mengatakan ini semua kalimat, fi maradihi, pada sakitnya, thumma mata, kemudian mati orang itu, lam tut'imhu an-naru, tut'imhu, betul ya, lam tut'imhu an-naru, maka tidak akan memakannya. Tat'am yuzlam tat'amhun naru, maka api neraka tidak akan memakannya. Ini zikir-zikir ringan sifatnya, la ilaha illallah wallahu akbar tiap hari itu kita ya. Oh, makanan itu. Orang sini mah pokoknya basah terus lidahnya. Istighfarnya panjang banget. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu saat kita mengucapkan itu, Allah itu jawab, Allah itu balasin ucapan kita. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar, Allah jawab, la ilaha illa ana wa ana akbar, iya, tidak ada, betul tidak ada Tuhan selain aku dan aku maha besar. Waktu kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan hanya miliknya puji, hanya miliknya kerajaan. Allah menjawab, betul tidak ada Tuhan selain aku dan hanya tidak ada sekutu untukku, dan hanya milikulah semua kerajaan dan semua pujian. Itu dijawab. Setiap zikir itu menjawab, Allah menjawab pikiran-pikiran kita. Ini juga yang paling terkenal atau yang paling masyhur itu Fatihah. Fatihah juga setiap kali kita baca Fatihah itu Allah menjawab, mulai dari alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin,
Hamidani abdi, kata Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Maliki yaumiddin, fawwadha ilayya abdi, Malik Yaumiddin, Tuhan penguasa hari pembalasan. Maka Allah kemudian menjawab, hambaku menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Malik, yang memiliki atau yang merajai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dari situ Allah hada baini wa baina abdi. Mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang aku sembah dan hanya engkau yang aku jadikan tempat nolong, tempat minta pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan antara hambaku. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di situ jawaban-jawaban Allah per ayat, itu per ayat di Fatihah Allah jawab. Ini ayatnya pendek, demikian juga dikiran-dikiran ini. Dikiran-dikiran ini pendek dan Allah menjawab dikiran-dikiran ini. Siapa yang mengucapkan dikir-dikir ringan ini ketika sakitnya dan kemudian memang udah Allah tetapkan dia meninggal, maka tidak akan dimakan api neraka. Allah selamatkan api neraka. Api neraka kan makhluk neraka. Kok makhluk dibandingkan dengan Allah, maksudnya dibandingkan dengan zikir Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah, maka itu semua neraka itu takut dan tidak akan bisa membakar orang yang menzikirkan ini ketika sakit mautnya. Wa Ibnu Asakir an Ali karamallahu wajah dari Sayyidina Ali anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun, ada beberapa kalimat, man qaulahunna, siapa yang mengucapkannya, inda wafatihi, ketika wafatnya, maksudnya ketika menjelang wafat. Kalau dia wafat mah udah nggak bisa ngomong kan. Ini inda wafatihi maksudnya adalah ketika hadir kematian, sekarat. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Yang pertama, la ilaha illallahul halimul karim, salatan, yaitu yang pertama, la ilaha illallahul halimul karim, 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 3 kali. Walhamdulillahirabbil alamin, 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sekali. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali. Siapa yang mengucapkan itu ketika sakit sekaratnya, sakaratul maut, maka dakhalal jannah, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Iya, siap-siap. Diapalin dari sekarang. Ini menjelang ihtidar, saudara, menjelang kematian. Kalau lagi sakit, ya kalau lagi sakit kita jenguk orang sakit. Kalau kita jenguk orang sakit, maka kita nasihatin supaya banyak zikir ini. Zikir antaranya yang tadi, yang pertama yaitu la ilaha illallahul halimul karim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Lubang lu udah sakit begini masih alhamdulillah aja, bagus, cakep. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jadi pertanyaan tuh kalau orang kita. Iya. Tidak dilahi diomelin. Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Sama tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir, sekali. Terus diulang lagi 3 kali, 3 kali sekali. Ini kalau memang Allah takdirkan meninggal, maka masuk surga. Amin. Amin, amin, amin. Allah takdirkan meninggal, dia akan masuk surga. Menjelang kematian atau sakit, mohon maaf, itu menjelang ketika sakit, ya sakitnya, kemudian Allah takdirkan dia meninggal, maka akan masuk surga. Ketika sakit, banyak-banyaklah mengucapkan ini. Indal marad. Adapun indal ihtidhar, adapun menjelang kematian, maka yang dituntut bukan itu. Yang dituntut cuma satu, la ilaha illallah. Kalau udah sekarat,
udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya udah diem aja, tinggal ini aja, tinggal apa namanya lisannya, matanya itu udah tinggal itu doang yang bisa diajak, dituntun, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ajarin yang ini, jangan. Ini kalau lagi sakit, kalau kita lagi sakit jenguk orang, maka ajarin bacaan ini. Jangan lagi sakit suruh Allah Allah. masih orang sakit masih ngopi. Masih ngopi ditalkin. Marah, lu nyumpahin gua mati loh. Kalau udah digorgir udah baru. Digorgir, iya. Kalau udah di kerongkongan, la ilaha illallah atau Allah aja. Allah. Karena ada sebagian ulama mengkhawatirkan kalau sampai la ilaha habis tidak ada Tuhan, takutnya nanti ya dianggap ateis, berarti dia nggak ada Tuhan, dicatatnya ateis. Walaupun ada kaul lain yang mengatakan la ilaha, meskipun ada seorang misalnya meninggal, ketika la ilaha habis tetap dikembalikan kepada asalnya. Asalnya itu apa? Asalnya Allah ada apa enggak? Aslinya Allah ada apa enggak? Ada baliknya. Ya, asalnya al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal segala sesuatu itu adalah sesuatu saat dulunya. Dulunya apa? Allah ada apa enggak? Ada. Dulunya asalnya apa? Dia itu pengen mengucap apa emang? La ilaha illallah. Ya udah balikin. Asalnya adalah la ilaha illallah. Ada kaul yang mengatakan seperti itu. Ya memang yang ringan Allah ketika sekarat. Kalau lagi sakit zikirnya itu la ilaha illallahul halimul karim. Maka akan Allah berikan keselamatan dari sakitnya, atau nanti kalau memang Allah takdirkan meninggal, maka Allah berikan keselamatan, akan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Wa an Sa'id wal Hakimu an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin qala, siapa saja orang muslim yang berkata fi maradihi, dalam sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang sakit kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah, 40 kali. Famata, lalu kemudian mati. Famata, maka kemudian mati fi maradihi, dalam sakitnya itu, dalika, dalam keadaan demikian, u'tiyalahu ajru syahidin, maka akan diberikan kepada orang ini ganjaran syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Wa in bari'a waqad ghufirat lahu jami'u dzunubi, kalau dia memang mau sembuh atau diberikan kesembuhan, bari'a, maka dia akan sembuh. Waqad ghufirat lahu jami'u dzunubi, dan telah diampuni baginya seluruh dosa-dosanya. Ini dikenal dengan zikirnya Nabi Yunus waktu di perut ikan paus, ikan lele, ikan paus. Kalau kegedean paus ya, ikannya sih aslinya nun, yang disebut dengan ikan nun. Maka Nabi Yunus kadang-kadang disebut dengan dun nun. Kan ada di doa Muharram itu, ya man akhraja dan nuni, orang yang wahai zat yang menyelamatkan dan nun. Maksudnya dun nun itu adalah Nabi Yunus, karena ikan namanya ikan nun, itu besar ikannya. Nabi Yunus dapat wahyu dari Allah, kemudian suruh mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Panas ini, panas perut ikan pausnya. Enak nih gua lama-lama nih, kagak enak di perut gua, muntah keluarlah Nabi Yunus dari itu, dari perutnya. Orang yang dalam keadaan sakit kemudian zikir la ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai 40, dia ulang lagi terus begitu. Maka kalau meninggal, maka akan Allah berikan ganjaran syuhada, ganjaran orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu hadirin nggak dihisab, lewat gitu aja udah, nggak pakai diaudit. Umur berapa umur? 70. Harta buat apa aja, nggak pakai gitu-gituan, masuk surga langsung. Nggak pakai X-ray ya? Nggak, langsung. Jadi X-ray lagi dia. Ini ganjarannya orang yang mati syahid.
Ketika orang sakit kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 dia jadikan pikiran, dia meninggal, maka ganjarannya ganjaran orang mati syahid. Akan yadkhulunal jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Kalau Allah kasih sembuh, maka sesungguhnya dosanya sudah diampuni. Enak gak tuh? Kalau mati ya dia husnul khotimah, bahkan seperti orang syahid. Nah kalau sembuh maka dia akan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Karena pikiran tadi, pikiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allah berikan kita taufik bimbingan untuk selalu istiqamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.